Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we are do the podcast, and here is our team is Agnes, Lila, and Devi, and then the narasumber is Miss Salsabila Utami. Halo Kak, selamat datang di podcast ini. Halo guys, Halo Kak. thank you for Hai, Kak. inviting me. Nah, jadi di sini kan udah ada narasumbernya ya. Eh, Kak Salsa ini kesibukannya apa nih Kak saat ini? Kalau kesibukannya sekarang itu ada ngajar. Kebetulan background kakak itu adalah di bahasa Inggris, jadi ngajar juga. Terus juga lagi kuliah juga, lanjut kuliah. Dan juga ada kayak ya membuat beberapa video konten seperti itu. Multitasking ya, Kak? Iya, jadi sambil belajar sembari kerja juga gitu kan. Keren ya guys, kakak ini multitasking ya. Iya, ngajar. Ini kalau Ngomong-ngomong, kalian gimana nih? Pada kuliah? kuliah Lagi Kak. Kami sedang di semester 6. Oh, semester 6. Berarti tahun depan ya insya iya, Allah Kak, ya. kuliah. Selesai. Tapi sambil-sambil ada private juga sih, Wes, Kak. keren. Bahasa Inggris ya, berarti ini ya semua ya. Semua subjek, Iya Kak. Kak. Semua subjek, wes keren ya. Bagus. Ngomong-ngomong soal ngajar nih Kak, kakak untuk saat ini tuh lagi ngajar di mana Kak? Dan pernah ngajar di mana aja pengalaman kakak nih? Oke, sebenarnya kalau untuk ngajar pasti identiknya dengan sekolah gitu ya. Tapi kakak memang dari dulu tuh memang nggak apa ya, bukan nggak mau sih, lebih kayak betternya itu nggak pengen di sekolah gitu. Nah, terus selama ini dari mulai tamat kuliah itu kakak belajarnya ngajarnya di kursusan bahasa Inggris, dan sampai sekarang juga ngajarnya itu private. Jadi kakak punya private class sendiri by online learning kayak gitu. Jadi dari ya siswanya dari luar daerah kayak gitu, luar kota. Jadi by Zoom meeting seperti itu ngajarnya. Oh, itu cuman only by online, Kak? Nggak Ya, yang by offline. online learning. Jadi, ya, ngajar grammar, speaking, ada juga tentang pronunciation atau vocabulary kayak gitu. Oh, berarti Kakak nggak ada buka kelas off. Nah, kalau untuk offline-nya lagi ada kakak tuh jadi kayak coach train, jadi lagi training di ada satu lembaga kursus gitu juga untuk offline-nya. Tapi sejauh ini kakak semua pekerjaannya online, semuanya online kayak gitu. Wow. Kalau Ya, menurut oke, kakak Kak. nih ya, Mm-mm. bagaimana ya seni kreatif dapat meningkatkan motivasi atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pembelajaran, learning, apalagi language ya kan, udah pasti kalau anak bahasa Inggris tuh hubungannya dengan ya language, ada grammar, ada speaking, dan kalau ketika kita lagi ngomongin belajar, kalau misalnya monoton terus nih ya kan, pasti sangat boring, membosankan. Jadi zaman sekarang tuh banyak cara untuk menciptakan pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan. Apalagi kalian di sini memasukkan kata apa creative arts gitu kan, atau seni kreatif. Untuk seni kreatif tersendiri tuh ada banyak macamnya. Kalau misalnya yang kalian tahu apa? Kalau dari kakak ada storytelling, terus apa lagi biasanya? Role playing Kak. Role Role play play, gitu ya, oke, ada Kak. juga drama, ya kan, kayak gitu. Jadi menurut kakak sendiri tuh kalau dalam hal membicarakan pembelajaran dan seni kreatif itu sangat penting untuk di apa ya collab gitu ya, digabungkan, disatukan. Jadi untuk dari pertanyaan ini berarti how can creative arts increase students motivation gitu ya. Ada kata motivation and engagement in English language learning.
Nah, jadi sebenarnya creative arts ini can make English learning more enjoyable. Nah, kata enjoy, menyenangkan. Dan juga and interactive. Interaktif itu apa? Ya interaktif, menarik gitu kan. Dan juga bisa seperti capturing student interest. Nah, jadi seni kreatif ini tuh selain kita belajar, kita juga ada memberikan apa ya bumbu-bumbu gitu kan untuk menarik perhatian mereka. Jadi nggak boring, nggak hanya sekedar ngobrol belajar, tapi ada situ role play-nya seperti itu. Tadi kata kalian ada role play-nya. Terus juga seperti like ini ya storytelling. So activities like storytelling, drama, and art allow students to express themselves creatively, leading to increased motivation and engagement. Jadi kegiatan seperti storytelling atau bercerita, drama, dan seni itu juga memungkinkan siswa mengekspresikan diri itu secara kreatif. Jadi eh, contohnya misalnya bahasa gitu kan digunakan gak hanya sekedar ngomong di situ tapi situ ada kayak memberikan apa ya interaksi gitu kan jadi kayak ada improvement juga di dalamnya seperti itu jadi membuat kita kreativitasnya itu nggak stuck jadi kayak berkembang karena di saat kita ngobrol atau bermain role play itu yaitu di situ kan kita bisa improvement tanpa membaca naskah kita bisa kayak terbawa suasana aja gitu. Disitulah menariknya seni kreatif ketika kita berbahasa atau belajar bahasa kayak gitu. Uh, Satu lagi nih Kak, what type of creative art is most effective for teaching English, vocabulary, and grammar? Oke, tadi kita udah berbicara tentang kayak role play. Nah, ini lebih ke yang akademiknya gitu ya, akademisnya. Kalau dalam hal teaching gitu, apalagi teaching ya, kita itu sebagai teacher atau pengajar butuh gitu membuat kelas yang fun, juga membuat apalagi sebelum kita memulai mengajar itu kita harus menarik perhatian dulu, menarik fokusnya mereka dulu kayak gitu. Karena kalau udah mereka dari awal nggak fokus, nggak tertarik dengan kitanya, itu pasti sampai akhir mereka juga mengabaikan, kayak ignore kayak gitu kan. Nah, jadi what types of creative arts are most effective for teaching English vocabulary and grammar? Nah, jadi kalau menurut kakak itu seperti storytelling tadi juga, storytelling, role playing. Nah, apalagi kalau misalnya di dalam kelas, guru itu atau teacher tuh harus bercerita, apalagi bermain peran. Jadi dalam belajar itu kita harus melibatkan siswanya juga, nggak hanya sekedar ngomong di depan, tapi ya kita harus bermain role play juga, libatkan si siswanya. Dan juga biasanya itu contoh ya kayak misalnya kosakata nih, kosakata. Jadi kita nggak hanya bilang kayak misalnya sit duduk gitu kan, tapi kita bisa suruh kayak mereka mempraktekannya, practice. Langsung aja coba please sit down please. Nah, suruh mereka duduk. Terus nanti stand up please, suruh mereka berdiri. Itu di situ dinamakan role play tadi. Dan juga misalnya metode apa ya pengalaman. Jadi bisa juga kayak guru itu menceritakan pengalaman. Guru itu bisa menceritakan pengalamannya selama dia belajar bahasa Inggris dulunya atau juga selama dia bekerja sebagai teacher. Nanti dari experience itulah ada muncul interesting atau ketertarikan si siswanya terhadap ya bahasa tadi, belajar bahasa Inggris tadi kayak seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya Kak, how Hmm. can teachers integrate creative arts into exciting English language curriculum? Dengan artian bagaimana pandangan Kakak sebagai guru les mengintegrasikan creative art dalam pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kurikulum kita sekarang ini? Oke. Kalau misalnya how can teacher integrate creative arts ya kayak dalam kurikula gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sebagai guru itu mungkin tuh kalau dari kakak tuh bisa kayak nyuruh mereka tuh menulis atau memerankan suatu drama atau suatu cerita gitu kan. Nah, jadi nanti dari si apa ya bilangkannya. Kalau misalnya sebentar, kakak mau pilih katanya dulu.
bagaimana guru mengintegrasikan seni kreatif jadi gini, kalau misalnya dalam berbicara kurikulum gitu kan, kurikulum itu kan biasanya kita mengikuti kalau dalam sekolah kita mengikuti dari sekolahnya. Tapi kalau di dalam les ya, dalam les tuh kita membuat kurikulum sendiri gitu ibaratnya kan. Ya terserah kita mau menciptakan pembelajaran bagaimana sebagai guru. Nah, jadi kalau misalnya kakak tetap kalau berhubungan dengan seni kreatif itu, kakak tetap membuat hal-hal yang berbau seni seperti menulis. Mungkin kayak misalnya coba kalian ceritakan pengalaman pribadi kalian ketika belajar bahasa Inggris atau ketika pergi liburan ke suatu tempat. Nah, coba di situ mereka kreasikan berupa tulisan ataupun mereka coba cari suatu cerita atau kayak drama gitu. Misalnya ya, kalau drama-drama itu kayak bawang merah, bawang putih dulu-dulu ya waktu sekolah ada misalnya Malin Kundang. Nah, di situ mereka bisa tetap tetap masuk juga kata role play. Jadi drama, role play, nah writing itu semua berbau seni kan. Nah, mungkin berbicara kurikula itu tergantung kitanya. Kita mau menciptakan pembelajaran bagaimana seperti itu. Seperti kayak poem, tau nggak? Kayak untuk menuliskan puisi. Nah, itu kan juga menggunakan language kan. Jadi ketika menggunakan bahasa itu nggak sembarangan. Di situ main apanya ya? Seni, ya seni, tetap kata seni gitu. Memiliki Berimajinasi juga ya karakternya. kan Kak? Iya, imagination-nya juga dimasukkan kayak gitu. Gitu sih kalau dari kakak. Oh, oke, Kak. Buat pertanyaan yang selanjutnya, what are the challenges teachers face in using creative arts in English language teaching? Dengan artian, selama kakak ngajar guru les, ada nggak tantangan yang kakak alami eh, dalam mengajarkan bahasa Inggris, tapi dia dikaitkan dengan seni, gitu, Kak? Oke. Nah, kalau misalnya berbicara tentang seni, ketika ngajar biasanya ya kakak itu nyuruh siswa kakak itu untuk ya tadi membuat sebuah cerita. Jadi kayak conversation gitu, tapi misalnya gini, please describe atau enggak, please make a short conversation about your holiday experience kayak gitu kan. Jadi kakak tetap memasukkan di situ seninya itu adalah writing di situ menulis. Jadi mereka bukan hanya berimajinasi tapi ini menuliskan apa ya real situationnya. Jadi kayak mereka itu menuliskan pengalaman pribadinya. Boleh juga berupa imagination. Kakak juga pernah kayak please make a short reading misalnya tentang si kalau untuk anak-anak ya biasanya kak kalau untuk yang anak SD itu buat cerita tentang hewan misalnya nanti si kancil dan siapa gitu misalnya si lion sama harimau. Nah, jadi nanti kakak ketika buat itu mereka itu kadang stuck di kosakata. Nah, di situ challenge-nya. Gimana kakak untuk nge-push mereka untuk setiap harinya itu menghafal. Jadi kakak ada kasih cara satu hari itu harus ada menghafal vocabulary. Contohnya 5 minimal. 5 atau 10. Jadi kalau misalnya tantangannya itu gini, misalnya tantangannya itu adalah kan bisa gini, kakak suruh kalian mereka hafal kosakata. Bisa aja kan habis dihafal lupa kayak gitu kan. Nah, itu kakak ya caranya ya kakak setiap hari everyday tetap suruh mereka repeat and repeat and repeat kayak gitu. Banyak sih sebenarnya nggak hanya kosakata. Apalagi kayak grammar. Grammar tuh hal yang kalau menurut kakak yang paling sulit tuh grammar. Karena ketika kita menulis suatu kalimat itu misalnya ya pakai kata kerja bantu auxiliary verbnya misalnya ada is mr. Kalau kita gunain I pakai R udah jelas fatal gitu kan. Nah, sepele itulah grammar sekecil itulah dari hal kecil aja kita udah fatal kalau salah gunainnya. Jadi gimana? Ya kakak tetap setiap hari tuh kasih giving some question. Jadi cara menghadapinya itu di apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ala bisa karena biasa. Jadi setiap hari diingatin, dilatih terus kayak gitu. Oke, terima kasih Kak atas informasinya. Tapi, Sama-sama, eh, anytime. nah ini Zoom meetingnya mau selesai dalam 2 menit lagi. Izin di-end-kan dulu ya Kak. Nanti bakal Oh, dikasih link Zoom baru. oke, oke. Ya, makasih ya Kak. Sama-sama.